Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani Adam Aliksan. Pada video kali ini saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok Capstone Project Grup C dari kelas Capstone Project kelas 8. Pada video kali ini saya mewakili kelompok saya untuk menjelaskan secara singkat yaitu produk proyek kami, yaitu pengembangan sistem informasi pengelolaan transaksi dan antrean restoran UMKM dengan estimasi waktu real time berbasis web. Saya mewakili 5 anggota kelompok, yaitu saya sendiri Bani Adam Aliksan, kemudian Dian Fitri Maningrum, kemudian Inka Fauzia Rizky, kemudian Nuzul Fitri Edward, kemudian Santi Aprilia. Oke, langsung saja ke penjelasan produk yang sudah kami buat. Di sini kami sudah memposting atau sudah melakukan hosting kepada produk kami. Pada produk ini kami menggunakan jasa layanan Sini apps.io, yaitu layanan untuk menghosting sebuah aplikasi berbasis web yang disediakan oleh Sini yang bekerja sama dengan bahasa pemrograman R. Seperti inilah bentuk dari hasil project kami, yaitu project Capstone Project Grup C, di mana di sini bertemakan untuk sebuah restoran sesuai dengan judul proposal kami, pengembangan sistem informasi pengelolaan transaksi dan antrean restoran UMKM dengan estimasi waktu real time berbasis web. Pada produk kami di sini ada menu input pesanan dengan nama pelanggan. Di sini dapat kita isi dengan nama pelanggannya. Kemudian ada pemilihan makanan. Di sini kami memasukkan 3 jenis makanan sebagai contoh dalam perumpamaan sebuah kasir restoran. Kemudian ada jumlah makanannya. Di sini dapat ditulis berapapun. Kemudian ada jumlah minuman. Di sini kami menambahkan 3 jenis minuman sebagai contoh untuk sebuah restoran. Kemudian ada jumlah minuman yang dapat kita pesan. Sebagai contoh, saya akan memasukkan 1 nama pelanggan. Dengan misal dia membeli sebuah ayam goreng dengan nasi, dan misal dia membeli 3 buah ayam goreng dan nasi. Kemudian saya ambil contoh dia membeli sebuah es jeruk dengan total jumlah es jeruk misal 3. Kemudian secara otomatis aplikasi akan menghitung jumlah makanan yang dibeli dengan harganya. Jadi aplikasi kami memiliki fitur, yaitu salah satunya yang sangat bagus, di mana aplikasi ini secara menghitung secara otomatis jumlah total makanan yang dibeli oleh pembeli. Dan ini terjadi di balik layar tanpa harus ada admin atau manusia yang menghitungnya secara manual. Ketika kita mengklik cetak bayar dan cetak bill ini, maka secara otomatis aplikasi kami akan membuat sebuah bill, tapi masih dalam bentuk virtual. Jadi dapat menampilkan bill secara virtual dan real time di dalam aplikasi. Di sini dalam informasi bill ini sangat jelas, di mana memiliki ID, kemudian nama pembeli sesuai inputan, kemudian order atau jumlah ordernya gitu yang dibeli oleh pembeli. Dan ini sama persis dengan apa yang diinput oleh admin. Kemudian di sini juga ada hasil cetak dari jumlah total harga yang sudah dibeli oleh
pembeli. Kemudian di sini juga sesuai pada proposal kami menambahkan fitur estimasi siap, di mana estimasi siap ini sudah dihitung secara otomatis oleh aplikasi. Kemudian ketika kita mengklik cetak bil, maka di sini secara otomatis aplikasi akan mengarahkan kepada printer. Tapi karena saya tidak memiliki printer, maka cetak bil ini atau bil restoran ini dapat secara otomatis masuk ke dalam komputer kami. Jadi bil ini tidak akan hilang, bahkan dapat kita amankan atau kita catat di dalam komputer kita. Misal kita kasih contoh bil milik Karmita Sari. Dan ketika kita cek di dalam komputer, bil ini benar-benar masuk sesuai apa yang sudah dijelaskan di proposal kami. Di sini terlihat jelas bahwa bilnya sama seperti yang ada di aplikasi, dan ini bisa di print ya. Bil ini juga memiliki tanggal dan waktu cetaknya, dan ini sangat akurat sesuai jam pada komputer saya sekarang. Oke, lanjut. Di sini bisa diklik tutup. Kemudian untuk fitur monitor dapur ini dapat menunjukkan ID antrian, nama antrian, dan rincian pesanan. Kemudian ada juga estimasi ready-nya. Jadi pelanggan bisa mengetahui apakah antriannya sudah masuk, beserta namanya, beserta rinciannya, beserta estimasi ready-nya, beserta ID-nya. Kemudian di sini pada panel kasir terlihat jelas bahwa daftar antrian aktif sudah masuk ya. Di sini memiliki ID yang sama, nama yang sama, rincian pesanan yang sama, total harga yang sama, jam submit yang sama, statusnya masih waiting karena belum diselesaikan oleh admin kasir. Di sini juga ada estimasi ready, di mana aplikasi secara otomatis menghitung kalkulasi kira-kira pesanan ini akan sampai ke pelanggan pada pukul berapa. Kemudian ada jam setted, ini digunakan untuk menandakan bahwa pesanan ini sudah diproses oleh dapur dan sudah dikonfirmasi oleh admin kasir. Panel ini secara fungsional dapat diatur atau dikendalikan oleh kasir, tapi juga ketika misal tidak ada kasir yang memantau ini, aplikasi akan secara otomatis menentukan jam setted-nya, di mana sesuai seberapa lama pesanan ini akan selesai, yaitu di jam 14.04. Kemudian jika diklik sajikan makanan, maka secara langsung jam setted akan terupdate. Karena kita sangat cepat untuk melakukan jam setted di luar estimasi ready, maka ini akan mencatat sesuai kasir mengkliknya. Jadi ini secara spontan bisa diklik jam setted, dan secara otomatis juga aplikasi akan melakukan jam setted pada pesanan ini. Kemudian di sini ada menu tombol selesaikan dan arsip, di mana bisa menghapus ID yang sedang aktif saat ini, yaitu ID 1, dan akan pindah ke laporan dan sesi. Kemudian kita bisa klik untuk ID 1-nya, akan hilang. ID 1 tadi akan masuk ke laporan dan sesi. Di sini adalah panel untuk rekapitulasi penjualan dalam satu hari sebuah restorannya. Jadi nanti setiap pesanan yang masuk itu akan masuk ke panel laporan penjualan harian, dan ini semuanya secara otomatis aplikasi akan mencatatnya. Jadi dalam panel ini terdapat menu dashboard penjelasan total pesanan selesai, kemudian menu dashboard untuk penjelasan omset total pada hari ini.
Kemudian di sini ada penjelasan dibuat secara otomatis, dan di sini ada manajer resto caption project 8 grup C mengetahui proses untuk laporan penjualan harian. Di sini ada tombol untuk mendownload laporan PDF, di mana secara otomatis aplikasi akan mencetak semua pesanan dalam satu hari sebuah restoran ke dalam sebuah laporan file berbentuk PDF. Jika ini diklik, ini akan secara otomatis membuat sebuah file PDF, di mana file PDF ini akan berisi jumlah pesanan dalam satu hari secara lengkap. Jadi ini dapat kita save ke dalam komputer kita. Di sini secara langsung akan masuk ya catatan hariannya ke dalam komputer kita. Jadi ini pengarsipannya itu secara otomatis dilakukan oleh aplikasi tanpa ada campur tangan perhitungan manual secara yang dilakukan oleh kasir ataupun siapapun. Di sini dapat kita klik. Nah, benar ya bahwa aplikasi ini mencatat laporan penjualan restoran grup C di tanggal 8 bulan 6 2026, rekapitulasi transaksinya. Di sini sesuai tadi, ID-nya sama, namanya sama, rincian sama, total harga sama, jam submit sama, citetnya sudah, estimasi ready, dan jam citetnya juga sama. Jadi aplikasi ini benar-benar mencatat secara detail semua transaksi yang terjadi dalam restorannya. Oke. Di sini ada manajemen sesi di mana ketika dalam hari itu penjualan telah selesai semua, atau misalnya resto sudah ingin tutup, maka untuk memulai sesi baru itu tidak perlu repot-repot ya melakukan nyalakan ulang aplikasi. Jadi hanya dengan mengklik mulai sesi baru, aplikasi secara otomatis mereset semuanya, baik dari histori sesi aktifnya pada hari ini, kemudian untuk monitor dapurnya semua akan reset semua, panel kasir juga akan reset semua. Jadi laporan sesi juga akan reset, total pesanan selesai masih 0, total omset saat ini juga masih 0. Jadi ini secara resmi ketika diklik ini aplikasi akan reset semuanya, dan mulailah sesi baru dalam hari berikutnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk produk project kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.